Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada, dan ketika kita merendahkan diri untuk berdoa, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memimpin dan menolong kita semua. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami ingin membuka hati kami untuk Engkau ajar, Engkau bentuk, dan setiap benih firman akan berakar, bertumbuh dan mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka Matius 5 ayat yang keempat. Kalau dalam renungan pagi yang lalu kita membaca merenungkan ayat yang ketiga, maka kita akan melanjutkan dengan membaca merenungkan Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat tertulis demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Matius 5 ayat yang keempat, mungkin bagi sebagian di antara kita ayat ini terdengar aneh, janggal, tidak lazim. Kenapa? Karena ada dua kata yang biasanya berkontradiksi, yakni bahagia dan duka cita. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Tentunya ini satu hal yang janggal di telinga kita, karena biasanya orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Misalnya, mereka mendapatkan promosi jabatan, mereka mendapatkan hadiah undian, mereka merayakan ulang tahun, mereka menikah atau baru saja mendapatkan anak, dan seterusnya. Ketika seorang mengalami sesuatu yang luar biasa, maka mereka akan bahagia. Tetapi yang menarik, Tuhan justru berkata, berbahagialah orang yang berduka. Bukankah duka cita biasanya dirasakan ketika kita kehilangan sesuatu? Misalnya, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, entah itu orang tua kita, kakak atau adik kita, anak kita, pasangan hidup kita, pacar kita, atau mungkin juga kita kehilangan sesuatu yang berharga. Misalnya, kita kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studi, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan, maka kita akan berduka. Jadi saudara bisa dibayangkan dua kata yang berkontradiksi ini justru disatukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat yang keempat. Ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dua kata ini dipertemukan atau disatukan oleh Tuhan dalam Matius 5 ayat yang keempat? Apa yang dimaknai dengan duka cita di sini? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membuka surat 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, di sana Paulus berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan.
Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu, menarik bagaimana dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, Paulus di sana menyebutkan ada 2 jenis duka cita. Yang pertama adalah duka cita menurut kehendak Allah, dan yang kedua duka cita dari dunia. Duka cita menurut kehendak Allah adalah duka cita yang menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak mengecewakan. Sebaliknya, duka cita yang dari dunia akan menghasilkan kematian. Jadi dengan kata lain, 2 duka cita ini berbeda pada ujung akhirnya. Yang satu membawa pada keselamatan, yang kedua membawa pada kematian. Nah, ketika dikatakan bahwa duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik ya. Apakah berarti Allah membuat kita berduka? Bukan dalam pengertian seperti itu. Allah adalah Allah yang mengasihi. Dalam surat Yakobus dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan yang buruk. Allah selalu memberikan yang baik bagi umatnya. Sehingga kalau kita bicara bahwa Allah itu mengasihi dan kita meyakini tentang kasih Allah, maka seharusnya kita tidak akan pernah berduka. Bahkan ketika kita diizinkan mengalami satu yang buruk pun, kita tidak akan berduka. Karena kita tahu Allah punya maksud dan rencana yang baik di balik setiap peristiwa dalam hidup kita. Dia tidak membuat kita berduka. Dia tidak membuat kita berada dalam masalah. Tetapi dia akan memberikan kasih karunia-Nya sehingga di tengah duka kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan pun juga hadir sebagai sahabat yang menghibur, menguatkan kita dalam duka kita. Jadi, ketika seorang percaya kepada Tuhan, meski dia dalam duka, dia tetap akan bisa bersuka cita. Tetapi yang dimaksud dalam Matius 5 ayat yang keempat maupun dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 bukan duka cita seperti itu. Melainkan yang dimaksud adalah duka cita ketika kita bercermin pada firman Tuhan. Ketika kita menyadari akan keberdosaan kita. Ketika kita menyadari akan ketidakberdayaan kita untuk menyelamatkan diri, untuk membebaskan diri dari belenggu dosa. Disitulah kita berduka cita. Dan duka cita itu akan membawa pada pertobatan. Membawa kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dengan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hanya belas kasih Tuhan yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena itu tidak heran kalau di dalam 2 Korintus 7 yang ke-10 di sana dikatakan bahwa duka cita yang sesuai kehendak Allah membawa pada pertobatan. Dan Matius 5 yang keempat dikatakan bahwa orang yang berduka cita, yang menyadari akan keberdosaannya, yang menyadari ketidakberdayaannya, yang kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus katakan mereka adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan dihiburkan. Dihibur di sini bukan dalam pengertian kita menangis lalu dihibur supaya tertawa. Bukan hanya sekedar itu, tetapi dihibur sini punya arti bahwa Allah akan mengaruniakan pengampunan dan keselamatan dan hidup yang kekal kepada orang-orang yang berduka di hadapan Allah. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bukan? Bahwa barang siapa mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Jadi saudara, kalau kita menyadari ketidakmampuan kita, kita menyadari keberdosaan kita menyadari ketidakberdayaan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Dan ini juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi. Saya percaya kita semua tahu cerita itu. Ketika Tuhan Yesus berkata ada seorang
Farisi yang berdoa dan berkata, aku ini sudah benar, aku baik, aku saleh, lebih baik dibandingkan para pemungut cukai itu. Lalu kemudian pemungut cukai itu berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak, aku penuh dengan noda. Yang menarik, Tuhan Yesus kemudian berkata, orang ini, yaitu sang pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yakni orang Farisi, tidak. Lukas 18 ayat 14. Jadi pemungut cukai itu mendapatkan penghiburan sejati dari Allah. Sebab sebenarnya dia tidak layak untuk menerima pengampunan. Tetapi justru karena dia bersedia merendahkan diri, mengakui keberdosaannya, maka Allah berkenan memberikan karunia-Nya bagi sang pemungut cukai. Dan Allah akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan mengakui ketidakberdayaan kita sehingga kita menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menghibur kita, menguatkan kita, bahkan mengampuni dosa kita dan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Nah, kini menjadi pertanyaan adalah, apakah kita meyakini kasih karunia Allah? Apakah kita menyadari keberdosaan kita? Apakah kita menyadari ketidakberdayaan kita? Dan apakah kita sudah datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan memohon belas kasihan? Kalau iya, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Dan tentunya sebagai respon terhadap kasih karunia Allah yang begitu besar, sudah seharusnya kita pun juga menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Allah inginkan agar hidup kita mencerminkan Tuhan dan seturut sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan. Dengan demikian maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita melakukan bukan dengan terpaksa, bukan karena takut akan hukuman Tuhan, tetapi melakukan dengan penuh sukacita sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang telah menghibur kita dan mengaruniakan keselamatan bagi kita. Karena itu, mari di masa Prapaskah ini kita diajak untuk mengevaluasi diri, diajak untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, diajak untuk memperbarui komitmen kita, diajak untuk setia berjalan dalam jalan Tuhan. Dan niscaya kasih karunia Allah pasti dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama, dan bila firman ini terpatri dalam hati dan hidup kami dan membangkitkan sukacita di dalam hati kami. Dan biarlah sukacita itu tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi kami boleh bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami sukacita dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan Kau akan memimpin dan menolong kami semua. Dan berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, Allah berkati. Berdoa juga untuk studi anak-anak kami, Tuhan yang pimpin dan sertai, khususnya mereka akan menghadapi ujian kelulusan, Tuhan yang bantu agar mereka bisa mengerjakan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, dan meraih prestasi terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati juga untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita. Berkati saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, melawat, memulihkan. Berkati ya Tuhan juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gerejamu, memampukan kami untuk terus berkarya, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami percaya Allah berkasih karunia akan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan, Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber segala sukacita, Dia mengampuni hidupmu, Dia yang sudah menebus hidupmu, Dia akan memberikan damai, sukacita, hikmat bijaksana, segala yang baik dalam tiap langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.